Okay, everyone, Pendeta Emmanuel, shall we do some little announcement first before we start? Okay, Miss. Baik teman-teman, selamat pagi buat teman-teman Fikar sekalian. Semoga dalam keadaan yang tetap sehat, tetap berbahagia, dan tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Kami ucapkan juga selamat pagi buat saudara-saudari kami, rekan kami, GLFI, ada Miss Christine, Pak Tomos, Miss Tio, Miss Lovel, dan Pak Paulco yang nanti akan hadir menyusul. Kami ucapkan juga selamat pagi buat rekan-rekan kami dari JLFI. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan Ibu Bu Irba, selamat pagi Bu Irba. Bapak Ibu, saudari, hari ini Pendeta Jan Hotner, Pendeta Triputri, dan Pendeta Debbie tidak bisa bergabung dengan kita karena ada kegiatan yang bersamaan juga yang tidak bisa mereka tinggalkan. Jadi dari Departemen Pembinaan akan ada saya saja untuk menemani teman-teman di webinar kita yang ketiga ini. Pengumuman buat kita yang pertama adalah bahwa teman-teman tetap diharapkan untuk nanti membuat kesimpulan atau resume dari pertemuan kita yang ketiga ini, dan tolong dikirimkan lewat email ke email Pendeta Jan Hotner Saragi dan Pendeta Triputri satunya. Yang kedua, kami juga mohon maaf karena permintaan teman-teman untuk mendapatkan surat pemberitahuan kepada Bapak atau Ibu Pendeta Resort atau pembimbing masih dalam proses, dimohon kesabarannya teman-teman. Yang ketiga, hari ini yang akan memimpin doa pembuka dan doa penutup adalah salah satu atau dua orang dari teman-teman Fikar. Nanti akan kami pilih secara acak. Kemudian Miss Lovel akan meng-unmute speaker teman-teman untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Bahasa Indonesia saja, tidak usah bahasa Inggris, tidak usah bahasa Simalungun, bahasa Indonesia saja. Baru kemudian kita akan tetap ada diskusi nanti. Kami sangat mengharapkan teman-teman aktif dalam bertanya maupun dalam memberi tanggapan. Lalu selanjutnya yang kelima, webinar kita hari ini diawali dengan kesaksian atau pemaparan materi dari Miss Christine dan Pak Tomos sebelum nanti Pak Paulco akan hadir bersama dengan kita. Jadi Miss Christine dan Pak Tomos dulu akan memaparkan pengalaman dan materi mereka tentang kepemimpinan. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kami pikir itu dulu awal informasi dari Departemen Pembinaan. Terima kasih. We can continue, Miss Christine. Thank you so much, Pendeta Emmanuel from the Training Department of GKPS Kantor Pusat. Again, good morning, everyone. Welcome to our third session webinar for GKPS VCARs on leadership. I would like to say thank you again to Pendeta Emmanuel for the GKPS Kantor Pusat Training Department for being supportive and cooperative all throughout this webinar preparations and session. I would like to welcome also our JLFI and PIC Indonesia Country Coordinator, Pendeta Dr. Randos Thomas Sihombing from Bandung, Ibu Irba, Tio, and Miss Lovell. And also the most important people in this webinar is you, GKPS VCAR. So it is our desire and prayer that this webinar will really help you and guide you, especially in your leadership skills. Okay, I feel that it is the right time for us to start. I would like to ask Vicar Hendra for our opening prayer. Silakan Vicar Hendra Purba untuk meng-unmute speakernya dan memimpin kita di dalam doa pembuka. Vicar Hendra Purba, silakan Bang. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami dan memberkati kesehatan kepada kami hingga pada hari ini.
Ya Tuhan, kami ingin memulai webinar kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, berkati juga pembicara kami, agar webinar kami dapat berlangsung dengan baik. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menunjukkan webinar kami pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Thank you so much, Pendeta Vicar Hendra, for leading us in our opening prayer. I will give this time for Pendeta Emmanuel for opening speech from GKPS Kantor Pusat Training Department. Thank you, Miss. Sekali lagi, selamat pagi buat kita sekalian. Departemen Pembinaan hari ini hanya dihadiri oleh saya, Pendeta Emmanuel Sitio. Teman-teman kita yang lain dari Departemen Pembinaan, Pendeta Jan Hotner, Pendeta Triputri, dan Pendeta Debbie Boru Saragi berhalangan hadir. Saya harap ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap mengikuti webinar di part ketiga kita hari ini. Teman-teman, jangan lupa sekali lagi untuk menuliskan resume dari pertemuan kita yang ketiga ini nanti, dan tolong kirim ke email Pendeta Jan Hotner Saragi dan Pendeta Triputri Saragi. Kemudian untuk daftar hadir, link daftar hadir untuk hari ini, barusan sudah kami kirimkan di kolom chat. Jadi teman-teman bisa isi langsung dengan mengklik link itu untuk memastikan teman-teman hadir di pertemuan kita yang ketiga ini. Baru untuk berikutnya, teman-teman diharapkan juga untuk aktif nanti dalam bertanya dan memberikan tanggapan terkait dari apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Silakan siapa saja dan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Disinilah waktunya kita untuk banyak belajar tentang kepemimpinan. Yang terakhir, yang paling penting dan tidak boleh kita lupakan adalah berkali-kali Bapak Paul Cho mengatakan bahwa materi tentang kepemimpinan ini itu dibuat untuk teman-teman Fikar dalam mengintrospeksi dan membekali dirinya. Jadi tolong materi ini diterima untuk membekali teman-teman, bukan untuk menilai orang lain, apalagi rekan-rekan kita yang lain. Tidak, tapi untuk teman-teman, sehingga pertanyaannya pun lebih banyak bersumber dari keingintahuan teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri. Kami pikir itu saja dulu pengumuman dari Departemen Pembinaan. Selamat mengikuti webinar kita yang ketiga hari ini. Terima kasih. Thank you so much, Pendeta Emmanuel, for a very informative welcome speech and announcement. So I would like to welcome our dear Country Director of Gospel Life for Indonesia and PIC Indonesia, Pendeta Dr. Randes Thomas Sihombing, for his opening speech. He is all the way from Bandung, but we can see him through Zoom. Welcome, Bapak Thomas. Thank you, Miss Christine. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, para fikar di GKPS. Selamat pagi juga Pak Immanuel. Ya, selamat pagi, sekali lagi kami ingin mengucapkan sekali lagi selamat untuk GKPS, untuk Eporus dan Sekjen yang baru ya. Terima kasih, Bapak Dr. Dedi, juga Bapak Dr. Paul Ulrich ya sebagai Eporus dan Sekjen. Sampaikan salam kepada mereka. Ya, saya Thomas Sihombing, Pendeta Thomas Sihombing. Saya tinggal di Bandung. Nah, saya ingin share sedikit saja sambil menunggu Pak Paul bahwa lembaga kita ini Gospel Light for Indonesia adalah sebuah lembaga interdenominasi ya. Jadi lembaga ini bukan gereja tapi lembaga yang membantu gereja-gereja di mana para pelayan kami datang dari berbagai gereja termasuk juga dari GKPS ya. Ada Ibu Irba di sini. Beliau adalah dari GKPS, ada juga dari gereja-gereja yang lain. Nah, lembaga kita ini didirikan oleh Bapak Pendeta Paul Cho tahun 2011. Sudah hampir 10 tahun pelayanan kami di tengah-tengah gereja-gereja, termasuk gereja Batak dan khususnya gereja GKPS ya. Saya pribadi juga sangat bersyukur boleh mengenal GKPS dan juga diberi kesempatan melayani di beberapa jemaat GKPS yang ada ya. Saya bersyukur sekali. Nah, kita hari ini akan melanjutkan dengan leadership sesi ketiga ya. Nah, kepemimpinan itu hal yang sangat penting sekali. Jadi di dalam sesi-sesi kita ini, Pak Paul sudah mengajarkan level-level kepemimpinan. Mulai dari level yang pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Jadi kata kunci daripada kepemimpinan ini adalah influence ya, pengaruh.
Jadi seorang pemimpin yang benar adalah seorang pemimpin yang punya pengaruh. Nah, dari mana datangnya pengaruh itu? Nah, inilah yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama, level pertama datang dari struktur atau jabatan kita. Artinya, para pengikut kita mengikuti kita karena jabatan yang kita punya. Dan jabatan itu memberikan kita hak untuk memimpin. Nah, inilah level yang pertama. Artinya, semua orang yang punya posisi kepemimpinan, apakah itu supervisor, manager, direktur, dan segalanya, mereka itu punya hak untuk memimpin. Jadi mereka punya pengaruh yang bersumber dari jabatannya. Ya. Jabatannya itulah yang memberikan pengaruh kepada dia sebagai pemimpin. Kita belum tentu semuanya memiliki jabatan. Ya. Belum tentu semuanya memiliki jabatan. Nah, karena itu, orang yang belum punya jabatan juga bisa memimpin, bisa punya pengaruh yang datang dari level kedua. Level kedua inilah yang disebut dengan level hubungan atau relasi, permission. Maksudnya begini, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan orang lain, orang punya kecenderungan mengikuti kita. Jadi kita punya pengaruh kepada mereka karena relasi yang kita miliki, sehingga kenapa digunakan kata permission? Kata permission atau izin artinya mereka mengizinkan kita memimpin mereka karena relasi yang kita punya. Nah, ini adalah sebuah karunia khusus. Meskipun kita tidak punya jabatan, punya pengaruh untuk memimpin. Apalagi kalau kita punya jabatan, ya. Jadi level kedua ini lebih dalam. Tanpa jabatan kita harus bisa memimpin. Orang akan mengizinkan kita memimpin kalau kita punya relasi yang baik dengan orang lain. Ini luar biasa ya. Nah, JL5 itu punya relasi yang baik dengan GKPS. Akibat dari relasi ini, JL5 diizinkan memimpin seperti seminar seperti ini ya, memimpin training seperti ini. Nah, lalu masuk ke level yang ketiga, itu berbicara pengaruh yang datang dari production, result, dari hasil kerja kita, dari buah kerja kita, dari performance pekerjaan kita atau kehidupan kita, orang melihat hasilnya, dan hasil itu memberi pengaruh. Sekali lagi ya, leadership itu adalah pengaruh. Hasil kerja kita memberi pengaruh, orang lain ikut kita. Nah, ini lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi ini levelnya. Dan kita berharap semua fikar bisa suatu saat benar-benar tidak sekedar menunjukkan relasi, tapi juga menunjukkan result, hasil kerja sebagai hamba Tuhan yang membuat orang lain mengikut, terutama jemaat ya. Jemaat itu biasanya melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Pendeta ini, apa yang dikerjakan oleh pelayan Tuhan. Saya mau ikut kalau seandainya mereka punya hasil ya. Lebih dalam lagi nanti, saya pikir mungkin belum sampai ke sana ya, people development. Jadi orang mengikut kita karena kita mengembangkan orang lain. Ada buah pelayanan kita, kita menghasilkan orang lain sebagai pemimpin. Karena itu mereka ikut kita. Dan paling puncaknya itu, pinnacle itu berbicara tentang who we are, siapa kita. Ya. Nah, di dalam Alkitab, ini sekedar berbagi ya, di dalam Alkitab ada dua orang yang berkata, follow me, ikut aku. Ya. Yang pertama itu Yesus. Ikut aku. Ya. Artinya yang kita ikuti pribadi Yesus ini, dia udah di level lebih dari 5 lah itu ya. Udah segalanya dia miliki. Lalu yang kedua, Paulus. Paulus berkata, ikut aku seperti aku ikut Yesus. Jadi pengaruhnya itu adalah karena pribadi Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, saya kira ini sedikit berbagi kepada rekan-rekan sekalian, karena Christine juga ada lagi yang mau disampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para fikar yang kami kasihi. Terima kasih Pak Immanuel yang sudah memfasilitasi ini. Saya serahkan kembali kepada Miss. Thank you so much, Bapak Poltru. Bapak Poltru is already here. Thank you so much, Bapak Thomas. Ya, oke. Good morning, Bapak BC. Welcome to our webinar. Okay, morning. Sorry I'm late.
No problem. Bapak Thomas just shared to us a summary of level 1, 2, and 3. Do you still want me to share my testimony and leadership journey? I think no need. I think no. Okay, sure. So I will give this time to Bapak PC and to Pendeta Emmanuel for our session for today. So we will focus on level 4 and level 5. Yeah, thanks so much. Please accept my apology. Another meeting with some Filipino leaders. So sorry about that. Ya, terima kasih buat semuanya dan saya mohon maaf atas keterlambatan saya karena saya baru juga ada pertemuan dengan beberapa pemimpin leader dari Filipina. Somebody is drilling next door to me. This is terrible. Reason? Yeah. Okay. Yeah. So very quickly, the 5 levels of leadership. Right? Oke, kita sangat cepat untuk 5 level dari kepemimpinan. It's not new, right? It's what Jesus did on this earth. Ya, ini bukan hal yang baru karena ini adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia. Jesus came down with first a title, Son of God. Ya, Yesus datang ke dunia dengan sebuah gelar yaitu Anak Allah. Then he built relationships, went around everywhere, hi, everybody. Kemudian dia membangun hubungan, dia menyapa orang lain, dia menyapa siapa saja. He never sat in an office. Dia tidak pernah tinggal atau berdiam di kantor. Right? He moved around and then he started doing amazing things. His preaching changed life. His miracles changed life. Production. Never Kemudian dia melakukan beberapa hal yang akhirnya memproduksi beberapa hal, membuat orang-orang berubah. And then he made disciples. Dan kemudian dia membuat pemuritan. And then he said bye-bye and he left a legacy that lasted 2,000 years. Ya, dan kemudian dia meninggalkan itu semua dan dia mendelegasikan itu kepada para muridnya. So many people think, oh, what kind of 5 levels of leadership? Is this from America? Is this from Singapore? No, it's from Jesus. Right? Jadi banyak orang berpikir ini 5 level atau 5 tingkat kepemimpinan ini dari mana? Dari Amerika atau dari mana? Tidak, ini dari Tuhan Yesus. Right, so we see how Jesus reach out. I hope you at least are level 2 now. Okay, you are reaching out to people, just like Jesus, walking among people, not wearing your jubah and sitting in your office feeling different from others. Be part of people. Ya, jadi saya hanya mau mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk menjangkau orang-orang, untuk mendatangi orang-orang. Jangan hanya puas dengan memakai jubah saja, jangkaulah orang-orang. I think I'm going to have to move, and I'm going to use my iPad and get out of here. All right. So you all excuse me. I'm going to leave. I'm going to come back in 2 minutes time. Maybe Christine, you can share something while I leave and come back in 2 minutes time. All right. Okay. Excuse me. Okay, sir. Go ahead, sir. Jadi baik teman-teman, Bapak Paul Cho minta izin sekitar 2 menit untuk berpindah tempat karena barangkali di lokasi beliau sedang ada pekerjaan lain sehingga mengganggu audio dari Bapak Paul Cho. Silakan Miss, you can share about anything to our speaker. Yes. Okay. This is very challenging. Yes. Okay. Anyway, I will just share to you. Maybe Pendeta Emmanuel can just help translate for me. Okay, I will just share to you my own personal leadership journey. Ya, Miss Christine juga akan memberikan atau membagikan tentang pengalaman pribadi Miss Christine tentang kepemimpinan. Yes, so I learned leadership, especially when I am here in Indonesia. Saya belajar tentang kepemimpinan secara khusus itu waktu saya ada di Indonesia. I did not learn leadership at my Bible seminary in the Philippines. We did not learn about that. Saya tidak belajar tentang kepemimpinan di sekolah Alkitab saya di Filipina. That's why when I came to Indonesia and, lead a team, there were some challenges that really come to me. Ya, itulah kenapa saya datang ke Indonesia dan memimpin sebuah tim
dan itulah yang membuat saya belajar tentang kepemimpinan. Yes, it was a difficult time. It was a hard time to learn about leadership during that time. Ya, itu adalah masa-masa yang sulit bagi saya untuk belajar tentang kepemimpinan, teman-teman. So, my dear Vicars, I came here in Indonesia. I was not in level 1. I was in level 0 actually. Teman-teman Vikar, sewaktu saya datang ke Indonesia, tingkatan atau level saya bukan di level 1, bahkan saya di level 0 pada saat itu. Yes, why? Because I was a nobody to all of you here in Indonesia. Kenapa? Karena saya bukan siapa-siapa untuk semua orang Indonesia. Saya tidak memiliki jabatan atau posisi pada saat itu. I was a plain woman from the Philippines, very plain woman. Iya, saya hanya biasa saja, wanita biasa saja dari Filipina. I cannot speak bahasa Indonesia. Saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Yeah, I do not know your culture. Saya tidak tahu budaya kamu. And I don't know how to eat spicy food. So I was really in level 0. Saya juga tidak tahu atau tidak bisa makan makanan yang pedas. So I have to work hard to get from level 0 to level 1. It was very work hard. Jadi saya harus bekerja keras untuk menanjak dari level 0 ke level 1. Yes. So I studied bahasa Indonesia. Jadi saya belajar bahasa Indonesia. I learned to adapt to your culture. Ya, saya belajar tentang budaya di tempat saya tinggal. And I learned to eat your very spicy food. Dan saya belajar untuk mencoba makanan pedas kamu. Makanan pedas kita di sini dicoba Miss Christine. So I was trying my best to move from level 0 to level 1. Jadi saya telah membuat usaha atau membuat yang terbaik dari diri saya untuk menanjak dari level 0 ke level 1. Later that, I meet all of you. I introduce myself. I am Christine. I am your English facilitator. I am a missionary from Indonesia. Kemudian setelah itu saya memperkenalkan diri saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya beritahu siapa nama saya. Saya beritahu apa tugas saya, yaitu fasilitator teman-teman sekalian, khususnya dalam belajar bahasa Inggris. So from level 0, I went to level 1. I have the title of being a missionary in English facilitator. Jadi dari level 0 saya berada di level yang pertama. Saya punya posisi yaitu sebagai misionaris kepada teman-teman sekalian. But being an English facilitator or missionary is not enough because it is the lowest level in leadership. Tapi kalau hanya sebatas menjadi misionaris atau fasilitator dalam bahasa Inggris itu tidak cukup di dalam kepemimpinan ini. Okay, I think Bapak Pulchu is now, and maybe I can continue my sharing next time. I'll give this time to Bapak Pulchu. Welcome back, Bapak Pulchu. Please unmute your microphone. Lovell, please. I think I'm being muted. Am I still muted? Yeah. Okay, so sorry about that. My neighbor has decided to change his house. Yeah. Mohon maaf untuk hal tadi karena tetangga saya memutuskan untuk memperbaiki rumahnya. Saya mohon maaf. Alright, so level 2 gets you to have people who will listen to you. Jadi level kedua itu membuat orang mendengarkan saudara-saudara. That's all. Alright? They are now your friends. Friends will listen to you. Itu saja. Mereka adalah teman dan teman ya mendengarkan saudara-saudara. Level 3 is production, getting results. Level 3 itu menghasilkan sesuatu, membuat sesuatu. What is the best way to get results? Apa cara terbaik untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik? As a pendeta, the best way to get results is from your bibah. Sorry, from sir? your pulpit. From your pulpit. Oh, jadi cara terbaik untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik adalah dari mimbar. Jesus used his preaching, his teaching to change minds, change lives. Tuhan Yesus menggunakan ajarannya dan khotbahnya untuk mengubah pikiran orang-orang. You, the same, you have the bimba, use your teaching
Now they are willing to listen to you because they are your friends, but now make sure your teaching is clear. Ya, teman-teman juga sama seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan mimbar atau sarana untuk berkhotbah, menyampaikan sesuatu kepada orang-orang atau teman-teman yang bisa mendengarkan saudara-saudara sekalian dari mimbar. Even your friends, if you speak, hello, how are you? Boring. After a while, your friends will stop listening to you. You got to be in. Akan itu, kalaupun teman-teman sekalian, teman-teman harus membuat cara yang menarik supaya membuat mereka mau mendengarkan teman-teman. You got to be preaching the word of God because the word of God is kekuatan Allah. Teman-teman harus mengkhotbahkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah, Injil. And you got to preach the gospel because the gospel is what brings life, lahir kembali to your people. Dan teman-teman harus mengkhotbahkan tentang Injil atau salib atau gospel, karena itu membuat orang lahir kembali. If I am a surgeon, I must be very good with my knife, potong, operasi. That's my most important is my knife, right? Ya, jika saya seorang dokter yang sedang mengoperasi, saya menggunakan pisau itu untuk membedah orang yang sedang saya operasi. Itu hal yang penting bagi saya. If I'm a driver of a car, it's very important I have good eyes and very good reflexes so I can drive the mobile up anywhere. Ya, jika saya seorang supir, maka saya harus punya mata yang jelas untuk melihat dan refleks yang bagus untuk membawa kendaraan saya. If you are a preacher, a pendeta, you must be very good with your preaching. Jika teman-teman adalah seorang pengkhotbah, maka teman-teman harus mempunyai cara berkhotbah yang baik. That's your tool. Like a knife surgeon must be sharp tool. Your words must be clear and sharp. Itulah perlengkapan utama teman-teman. Sama seperti orang yang sedang mengoperasi tadi, perlengkapan utamanya adalah pisau untuk membedah dan yang lain-lain. So when they hear you, it's like, whoa, it's like a pisau entering the word of God, entering your head, touching your heart. Whoa, that is your tool. That is your production. What you must get productivity, produksi. Jadi itulah yang teman-teman butuhkan. Itulah perlengkapan teman-teman. Jadi sewaktu teman-teman berkhotbah itu sama seperti pisau yang menusuk langsung ke otak ataupun ke hati orang-orang yang mendengarkan khotbah teman-teman. Wow, I've seen so many pendetas when they preach, it's so bosan, you know, that it's almost like a surgeon, the knife cannot potong, you know, nothing can masuk. Jemaat bisa berkata, waduh, selama ini saya mendengar khotbah pendeta yang membosankan, itu sama seperti seorang dokter yang membedah dengan pisau dan pisaunya tumpul, tidak bisa memotong apapun. Or like a sopir who is half blind and the mobile is going only 5 km per hour. Seperti seorang supir yang punya penglihatan yang parah dan dia membawa kendaraan sangat lambat, 5 km per jam saja. If you have a sopir like that, you will sack him. Ya, jika teman-teman punya sopir seperti itu, pasti teman-teman akan mengat dia. If you have a surgeon like that, you will lari, cabut, you will get up from the theater and lari from the surgeon. Jika teman-teman menghadapi dokter yang mengoperasi seperti itu, pasti teman-teman akan cabut, lari, meninggalkannya. There are so many pendetas, their jemaat already cabut from their mind, you know, they go to the gereja, but tapi that their mind is not in the gereja, their mind is outside, the badan only in the gereja. Right? Because it's so boring. Jadi jemaat kita sudah banyak mengatakan bahwa dia menjumpai banyak pendeta yang sama sekali tidak memberikan hal-hal yang baik atau tidak bisa memproduksi hal-hal yang baik untuk mengubah mereka. Mereka bosan dengan itu semua. They look as if they are talking to the kertas, to the paper, right? Mereka melihat pendeta ini sama seperti berbicara dengan selembar kertas atau ya selembar koran begitu. They look like their job is to make the jemaat tidur, as if that's the number one job. Mereka melihat pendeta seperti itu sama seperti pendeta yang sedang berkhotbah atau bertugas membuat jemaatnya tidur. You know, I'm not talking about Indonesia, I'm talking about Singapore. There's some pendetas,
I don't know how people can tahan for setengah jam listening to this guy. Ya, teman-teman, saya bukan bicara tentang Indonesia, tapi bicara tentang Singapura, di mana pendeta-pendetanya juga sebagian seperti itu yang tidak bisa membuat jemaatnya tahan setengah jam mendengar khotbah. No other profesi, whether doctor or supir or pilot or anything, will tahan that kind of kualitas. Ya, tidak ada profesi lain pun seperti dokter, pilot, atau yang lain untuk membuat orang tahan dengan So your main thing is you now have people who are willing to listen, produce good sermons for them. Right? Jadi teman-teman, apa yang teman-teman butuhkan adalah membuat orang bisa mendengarkan dengan baik dari khotbah yang baik juga yang teman-teman sampaikan kepada mereka. Not only the contents of the sermon must be good, the way you present must be good. Teman-teman, tidak hanya isi khotbah saja yang harus bagus, tapi cara teman-teman menyampaikan khotbah pun juga harus bagus. They must know that you believe what you preach. Mereka harus tahu bahwa teman-teman mempercayai apa yang teman-teman khotbahkan. Not just your words, but your passion, your heart. Ya. Tidak hanya lewat perkataan teman-teman, tetapi dari hasrat atau keinginan atau passion teman-teman juga itu khotbah disampaikan. And I believe if you ask God to guide you to prepare good sermons and present good sermons, God will bless you with great production of changed lives. Saya percaya jika teman-teman meminta kepada Tuhan untuk menolong teman-teman mempersiapkan dan menyampaikan khotbah yang baik, maka teman-teman akan memberkati usaha dari maka Tuhan akan memberkati usaha teman-teman tersebut untuk bisa mengubah orang. Start with the cross. Always start with the cross, right? Ya. Make it clear. Selalu awali dengan menyampaikan tentang salib. And then teach more than the cross when people have already been born again. Ya. Kemudian ajarkan lebih banyak lagi tentang salib di saat orang-orang sudah merasakan lahir kembali. How do you produce good sermons to get good production? Bagaimana kamu bisa menghasilkan khotbah yang baik untuk mendapatkan produksi atau produk yang baik? Know your Bible well. Ketahuilah Alkitabmu dengan baik. Make sure you listen to good sermons. Yakinkan bahwa teman-teman mendengarkan khotbah yang baik juga. Watch good preachers preach. Ya. Watch them. Ya, saksikan atau lihat atau tonton pengkhotbah-pengkhotbah yang baik. You know, if you want to be a good cook, you watch good cooks cooking all the time. TV show, you watch how they cook. Ya. Teman-teman, jika teman-teman juga mau menjadi atau memasak makanan yang baik, teman-teman pasti harus sering melihat orang lain yang baik memasak makanan yang baik itu. You want to be a good badminton player, play for Indonesia, you watch video of all the good players. Jika teman-teman juga mau menjadi seorang pemain bulu tangkis yang baik, maka teman-teman selalu melihat, menonton video-video dari pebulu tangkis yang baik juga. No other way. Good role models are very important. Tidak ada cara yang lain. Jadi ikuti model yang baik untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. If you watch your kampung player play bulu tangkis, you will play like the kampung player. Jika teman-teman melihat atau menyaksikan pemain kampungan, pemain bulu tangkis kampungan, maka teman-teman juga akan bermain bulu tangkis secara kampungan. You watch the Thomas Cup player play, you play better and better. Soon you will look like the Thomas Cup player. Jika teman-teman menyaksikan Thomas Cup, turnamen Thomas Cup, maka teman-teman juga akan bermain bulu tangkis seperti pemain di Thomas Cup itu. Okay, no other way. Good role models. Jadi tidak ada cara yang lain. Ikutilah model yang baik. Okay. Now sometimes you may struggle to prepare sermons in the beginning. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman menghadapi pergumulan untuk memulai khotbah.
I am now helping prepare sermons for through the almanac. Maybe Christine can show you how you can listen to the sermons. Every week I preach. I give a summary of what I preach. Ya, jadi saya membantu untuk menyiapkan khotbah dari apa yang sudah dipersiapkan di dalam almanak. Right? You can watch it, you can develop it, learn a little bit, add a bit, modify. It's just like cooking show, you know. You learn from the TV, then you know at home they like more pedas, you put more cabai inside, you know, you modifikasi a little bit. It's okay. Teman-teman bisa menyaksikan khotbah yang sudah saya siapkan, yang sudah saya tampilkan dari Susukara, dari almanak, dan teman-teman bisa memodifikasinya, menambahkan apa yang perlu, sama seperti seorang koki yang menambahkan bumbu atau resep tambahan yang perlu untuk makanan yang mau dia buat. Alright, so maybe this is how you will reach level 3, and I hope most of you are already getting there, alright? Because it's very exciting to reach level 3. Ya, jadi saya harap ini adalah pertanda bahwa teman-teman sudah sampai atau sudah menginjak di level yang ketiga, dan ini akan sangat menarik bagi kita. Because when you reach level 3, see lives change. Wow. Okay. Sebab jika teman-teman sudah sampai di level ketiga, teman-teman akan sangat suka dengan tantangan atau menerima tantangan. That's the exciting part of leadership when you see production. Itu adalah bagian yang sangat atau paling menarik dari kepemimpinan, yaitu menghasilkan produksi. For example, if you're a manager in a pabrik, all right, and you first make friends with your workers so they are your friends, then you teach them how to work hard. Wow, you see the quality of your products get better. Wow, you feel happy, huh? Itu sama seperti seorang manajer di pabrik yang bekerja semaksimal mungkin dan menghasilkan produksi-produksi yang baik, dan itu membuat orang kagum dengan apa yang dia lakukan. Okay, so this is what I hope you are already beginning to see some life change because of what you are doing for them, especially through preaching of the kekuatan Allah. Jadi ini yang saya harapkan untuk teman-teman miliki, khususnya di level ketiga ini, untuk membuat orang lain juga bisa berubah dari produksi atau produk yang teman-teman hasilkan. You see, for most vikas, right, if you can reach level 3, it is quite good already. Teman-teman, Fikar, jika teman-teman sudah berada di level yang ketiga, ini sudah awal atau sudah bagian yang baik. Some of you may already be able to move to level 4, but not a lot of you. It's okay. If you can reach level 3, I say good job. Beberapa dari teman-teman barangkali sudah siap untuk bergerak dari level ketiga ke level yang keempat. Beberapa, tapi jika beberapa yang lain belum, itu tidak apa-apa. Ini akan kita lakukan bersama-sama. That's why you see I spend a lot of time on level 1, level 2, level 3. Level 4 and 5, I cepat-cepat I can go through because it's not so relevant for you all. Itu kenapa saya memberikan waktu yang agak lama untuk membahas tentang level 1, level 2, dan level 3. Dan saya akan cepat saja untuk membahas level 4 dan level 5, karena itu tidak terlalu relevan. Yang relevan bagi kita adalah level 1, 2, dan 3. So if you have some people whose lives are already changed, lahir kembali, their life is different now, maybe you can say, I think I will try to develop this person. Jika teman-teman melihat atau menjumpai seseorang yang teman-teman anggap sudah mengalami lahir kembali, maka teman-teman pasti bisa membuat orang itu untuk semakin berkembang hidupnya. It's like life, you know. First you must get a girlfriend, that's level kedua. You have a girlfriend, kawan. Then you marry and you get baby, level ketiga. You're happy, ada anak. Wow, right? That's level ketiga, okay? Itu sama seperti kehidupan, jika teman-teman memiliki pacar, itu di level kedua. Kemudian kalian menikah, dan kemudian mendapatkan anak, itu adalah level ketiga, yaitu memproduksi atau ada hasil. But now you got anak, you want to bring your anak to be a good
special anak, very good boy, good son, good daughter, right? Itu level keempat. Nah, level keempat berbicara tentang bagaimana teman-teman mempersiapkan, membekali, dan membimbing anak ini menjadi anak yang baik, anak yang patuh. Alright? So, level keempat takes a long time. Nah, level keempat ini membutuhkan waktu yang panjang. You know, just take natural, You have anak, you get married, after 1 year, you got anak. Wow, happy, okay? But to bring up that anak, 20 years to become big man, dewasa, good man. Ya. Itu hal yang alamiah, teman-teman menikah, kemudian setahun setelah itu mendapatkan anak. Itu sangat membanggakan atau membahagiakan. Tapi, membuat anak ini menjadi anak yang baik, tidak butuh 1 tahun, tidak bisa 1 tahun, itu bahkan 20 tahun membuat dia menjadi seorang anak yang baik, orang yang sudah siap untuk hidup. But of course, spiritual don't take so long, you know. By biological, anak 20 years. Spiritual, Jesus gave example, 3 tahun, okay lah. Okay. Ya. Secara biologis, hal-hal seperti itu memang membutuhkan waktu yang singkat. Tapi secara spiritualis, hal seperti itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Okay, so spiritual 3 years is okay. You can do it, but you must choose the right anak. You cannot try to disciple too many. You know, biologically we have 1 anak, 2 anak, 3 anak, average lah, alright? But Jesus ada 12 lah. So maybe you can have 3 or 4 in the gereja. You can choose. Ya, jadi teman-teman. Oke, kalau punya anak, ya bisa 1, 2, 3. Tapi untuk membuat pemuritan atau menghasilkan orang-orang siap untuk menjadi orang yang betul-betul baik, teman-teman harus memilih 1, 2, 3 orang secara khusus, sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 orang secara khusus menjadi murid yang dia bimbing secara spiritual. So, discipleship is like a parent bringing up a child. It takes time and special commitment. Pemuritan, teman-teman, pemuritan itu sama seperti Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya, itu membutuhkan waktu yang banyak dan komitmen yang kuat. And then when you see that child grow up, right, you feel satisfaction. Keempat is satisfaction, tingkat keempat, right? Nah, kemudian jika teman-teman melihat atau orang tua ini melihat anaknya bertumbuh, kemudian berkembang dengan baik, itulah yang disebut dengan level keempat, ya, kesenangan, satisfaction. So let's go back, you see your feelings, Level ke-1, I graduated, I'm pendeta Wika, okay, you're happy, level ke-1, right? Mari kita kembali lagi, ya, mari kita kembali lagi mengingat tentang level yang pertama. Jika teman-teman sudah tamat atau sudah berhasil menjadi vikar dan nanti ditahbiskan, itu level pertama, yaitu teman-teman mempunyai posisi. Right? Then, at level kedua, when you're friends, you feel, I'm welcome, I'm not a stranger here, people like me. Ya. Di level kedua, teman-teman memiliki hubungan dan mendapatkan penyambutan. Teman-teman tidak lagi dianggap sebagai orang asing di situ, tapi teman-teman disambut di situ. Level ketiga is excitement. Whoa, you know, a baby is born. Whoa, a person's life is changed. Excitement, level ketiga. Level ketiga itu sangat menyenangkan karena teman-teman berhasil memproduksi atau membuat sesuatu. Level keempat is satisfaction. Wow. Nah, level keempat itu adalah sebuah kesenangan yang membuat teman-teman merasa senang. You see all the papas, orang tua, you ask them, what makes you most satisfied? He will say, I watch my children grow up to be good children. Very satisfying. Yeah. Teman-teman melihat orang tua dan teman-teman bangga dengan dia yang telah membesarkan dan membimbing teman-teman sekalian. Ada kesenangan di situ. You see, in Batak culture is very good culture. Your joy is to see your anak do well. That's Batak culture. Ya. Teman-teman bisa melihat bahwa di budaya Batak adalah sebuah kebahagiaan bagi orang tua untuk atau melihat anaknya bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan benar.
You know, many Batak parents will sacrifice, suffer. They don't think about themselves, but they're more concerned. Their focus is their anak do very well. They are proud not because I did something, but my anak is better than me. Right? Budaya Batak, kepuasan orang tua itu bukan karena apa yang telah dia lakukan kepada anaknya, tidak. Tapi kepuasan orang tua di budaya Batak itu karena apa yang telah anaknya lakukan bagi dia dan bagi keluarganya. That's level keempat. You want your children do better than you. Ya, itulah level keempat, yaitu hal yang lebih baik dari apa yang telah teman-teman buat. And then level kelima is when you reach a stage when, wow, your anak respect you, your neighbor respect you, and say, wow, this bapa, his anak really so good. He left a beautiful legacy behind. Yeah. Dan level kelima itu adalah ketika teman-teman mendapatkan rasa hormat dari anak ataupun dari orang yang telah teman-teman produksi. Okay, so for us, for you all as Vikas, look at these 5 levels and say, at least before I leave my present place, I want to reach level ketiga. Itu minimum lah, okay? Jadi bagi teman-teman Vikar sekalian yang telah mengikuti webinar ini selama 3 kali pertemuan dengan hari ini, paling tidak kita pada saat ini minimalnya itu sudah mencapai atau menginjak di level yang ketiga, yaitu produksi atau hasil. That means you are preaching with a clarity, with beautiful presentasi, and with the power of God. All right, that means you must at least be doing this. Ya, itu berarti setidaknya teman-teman mengotbahkan khotbah yang baik dengan kata-kata yang baik, dengan persiapan yang baik, dan firman Tuhan itulah yang teman-teman khotbahkan. And then for maybe a few percent of you, maybe some of you, you may have a few people you can disciple to reach level keempat before you go to another gereja. Ya, sebagian kecil dari teman-teman barangkali sudah memiliki beberapa orang dari gerejamu yang teman-teman bisa muridkan, lakukan pemuritan kepada mereka sebelum teman-teman meninggalkan gereja teman-teman. Level 5, I think as a Vika, not possible, all right? Too early, all right? You're still too young. Saya pikir untuk level kelima masih belum terlalu mungkin kepada teman-teman Vikar karena masih terlalu muda untuk itu. So if you can be very clear on the first 3 levels, I feel that Pak Emmanuel and I have done our job already. All right? If you can be clear on the first 3 levels. Ya, jadi jika teman-teman telah mendapatkan penjelasan yang jelas dari 3 level ini, yang level pertama posisi, level kedua permisi, dan level ketiga produksi dari saya dan Pendeta Emmanuel, maka kami pikir saya dan Pendeta Emmanuel telah melakukan pekerjaan kami dengan baik. And I think GKPS can be very proud of you that you are good Vikas if you can reach level ketiga already. Dan saya pikir GKPS akan bangga terhadap teman-teman sekalian jika teman-teman sudah berada di level yang ketiga. But you cannot miss any level. You must start with the posisi. You must move to permisi. Then you move. You cannot jump from posisi to produksi. Not possible, right? Teman-teman tapi tidak bisa melakukan ini secara acak. Tidak bisa kehilangan satu level pun. Teman-teman harus mulai dari posisi, kemudian menanjak ke permisi, kemudian menanjak ke produksi. Tidak bisa lompat-lompat. Yeah. Okay, so I think I'll take a little break here. If there are any questions, I would like to help answer your questions. And because after this, we move on to a new topic on crisis leadership, how to lead in a crisis. So the next time we're moving on to something else. Okay? Oke. Baik, saya akan mengambil waktu istirahat sejenak di sini karena saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya tentang topik kita ini, karena setelah ini kita akan masuk ke topik yang baru setelah kita nanti berdiskusi. Baik teman-teman, Miss Christine, how about this? We can open
Q&A session? Yes, thank you so much, Pendeta Polchu and Pendeta Emmanuel. I think we have a very good summary of level 1, 2, and 3 from Bapa Polchu, and also discussion for level 4 and level 5. So I would like to say something for our dear vicars. If we truly understand the 5 levels of leadership, it will help us not to get frustrated in our leadership, in our ministry. So, Pendeta Emmanuel, can you translate? Oh ya, jadi teman-teman, untuk memastikan teman-teman sekali lagi Miss Christine tadi menyampaikan tentang apa yang Bapak Paulco sampaikan tentang khotbah yang sudah dipersiapkan. Di dalam kolom chat sudah di-share link untuk melihat bagaimana Bapak Paulco menyampaikan khotbah yang dipersiapkan sesuai dengan susukara kita, almanah kita. Jadi kalau kita mau mengkhotbahkan khotbah tentang A di tanggal ini, sudah terlebih dahulu Bapak Paulco mengotu di akun atau channel YouTube-nya PIC, jadi kita bisa menyaksikan, bisa melihat, dan memodifikasi apa yang perlu sesuai dengan jemaat tempat kita berkhotbah. Yes, thank you so much, Pendeta Emmanuel. So, my dear vicars, please understand that the 5 levels of leadership is not only for pendetas, for vicar. It is also applicable as a teacher, as a father, or as a mother. So, it will help us understand how to build relationships, how to understand other people, or even to evaluate or reflect on ourselves. What can we do better to serve others in our ministry? Jadi baik teman-teman, Miss Christine bilang bahwa 5 level dari kepemimpinan ini tidak hanya berlaku bagi seorang vikar atau bagi seorang pendeta. Ini juga berlaku untuk kepemimpinan yang lain, sama seperti seorang guru ataupun orang tua. Jadi ini bisa evaluasi diri kita bagaimana untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan semakin lebih baik lagi. Okay, I think Bapak Polcho has, taken a little break. So there is a first question here. I will read in English. Okay. And this is the question, Bapak PC, from Vicar Christy Saragi. This is about fashion or dress. She said, I remember what a member of church said like this: before we go up to the pulpit to preach the word of God, the congregation first looked at our fashion or our style. If our outward appearance or fashion is not good, then the congregation is not interested to listen to us. What do you think about this? Whether to have an attractive appearance or fashion, it is also included in how to make people listen to us to preach the word of God. So basically, PC, does fashion affects our performance in preaching, especially the receptive of how people receive the message when we preach? That's the question. Pak Emmanuel may want to translate that. Oh ya, jadi teman-teman, Vikar Christy menanyakan kepada Bapak Paulco yang telah disampaikan Miss Christine tadi tentang busana atau cara berpakaian kita sebagai seorang pengkhotbah. Vikar Christy bilang dia ingat bahwa warga jemaat mengatakan seperti ini. Sebelum kita naik ke atas mimbar untuk berkhotbah, mengkhotbahkan firman Tuhan, warga jemaat pertama sekali melihat penampilan kita atau busana yang kita pakai. Jadi jika itu tidak pas, tidak cocok, atau tidak sopan menurut mereka, maka kemudian mereka tidak akan tertarik untuk mendengarkan apa yang kita khotbahkan. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini hal yang penting di dalam, apakah fashion atau busana atau pakaian itu adalah hal yang penting pada saat kita menyampaikan firman Tuhan supaya orang mau mendengarkan apa yang kita khotbahkan. Okay. All right, it's a very good question, and it's very important because first impressions are very important. Ya, ini adalah pertanyaan yang baik dan ini adalah pertanyaan yang penting karena kesan pertama itu juga adalah hal yang penting, teman-teman. Kesan pertama itu sangat penting.
I'm 73 years old and I'm still concerned about this. Saya sekarang sudah 73 tahun dan saya masih menaruh perhatian yang penting dalam hal ini. You probably never seen my hair so short in your life. You've probably never seen my hair so short in your life. Teman-teman barangkali tidak pernah melihat jambang ya? Short, very no hair, cut, very cut, short. Ya, sangat dipotong pendek. Sangat Why? dipotong pendek jambang saya. Why did I have such a short hair? Ya, kenapa saya selalu membuat potongan rambut yang pendek? Not selalu, only this time. Very special. Hanya pada saat ini saya memotong ini dengan pendek. Last Sunday, yesterday, I preached to a very old congregation of people, very old, very conservative. Kemarin, hari Minggu kemarin, saya berkhotbah kepada jemaat yang sangat tua, sangat lansia. Alright, and I knew they were very conservative, very careful how they like their pendeta to look, very conservative. Ya, saya tahu mereka adalah warga jemaat yang sangat konservatif. So I went to my barber and I said, cut pendek, short, all right? Because I want to look like very old-fashioned. Jadi saya pergi ke tukang pangkas saya dan saya bilang, potong pendek rambut saya, karena saya mau terlihat seperti generasi tua gitu. And the barber said to me, no good, you don't look good, Pak. No. I said, you listen to me, cut pendek, okay? Tukang pangkas saya bilang kepada saya, itu tidak baik Pak, itu tidak bagus untuk Bapak, tidak cocok untuk Bapak. Lalu saya bilang kepada tukang pangkas, dengarkan saya, potong jambang saya pendek. I wanted to have a right impression with all the lansia, right? That you can trust me. I'm not, if I have spiky hair or long hair, they will be, this is not pendeta. All the pendeta we like are old-fashioned. Ya. Jadi karena saya mau berkhotbah di depan orang-orang yang tua, lansia, maka saya harus memasang penampilan generasi tua juga. Saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk memakai atau membuat rambut saya spiky atau rambut yang panjang, karena itu tidak akan bisa diterima oleh jemaat yang akan mendengarkan khotbah saya, yaitu para lansia, orang-orang yang tua. Everybody likes people like them. Get it? The word like, I like you because you are like me. Semua orang menyukai orang lain itu sama seperti yang dia sukai. Patokannya adalah dia untuk menyukai orang lain. Why does a man have a short hair? Because he thinks it's the right way. Jika teman-teman atau jika orang lain menilai bahwa rambut pendek itu adalah baik, karena memang dia pikir itulah yang baik. If you go with long hair, he says, not good. Jika dia melihat orang berambut panjang, maka dia akan mengatakan itu nggak baik, itu tidak baik, tidak bagus. People like themselves. Orang-orang menyukai sama seperti dirinya sendiri. Orang-orang menyukai caranya sendiri menilai. When young people dress a certain way, they like that dress. They like it that way. Jika orang-orang muda memakai pakaian yang new fashion, modern fashion, yeah. Jika orang-orang muda sangat menyukai fashion yang baru, fashion yang baru muncul, model terbaru, karena memang itulah yang mereka sukai. Then if I go with my short hair and like orang tua fashion is like, aduh, bosan lah this pendeta orang tua, bosan lah. Straight away the impression. Before I buka my mulut, they already, aduh, ini orang nenek moyang coming already lah. Okay. Tapi jika saya berkhotbah di depan orang-orang muda dengan fashion yang tua, fashion yang kuno, fashion yang konservatif, maka mereka tidak akan mau mendengarkan saya karena mereka sudah memiliki kesan yang tidak baik duluan terhadap saya. Jadi teman-teman, beri
peran penting terhadap kesan pertama itu. So we have to balance as a pendeta, balance, okay? Jadi kita harus seimbang, kita harus fleksibel lah sebagai seorang pendeta. Kita harus seimbang. We know as pendeta we have to dress respectably, but sometimes we make some adjustments so the audience will say, I like this pendeta, right? Sebagai seorang pendeta, kita harus memakai pakaian dengan hormat, tetapi di suatu saat kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi supaya orang pun menyukai kita. Saya menyukai pendeta yang satu ini. Kira-kira itulah respons yang kita to fit your audience. Ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus. Sebagai seorang pendeta, ya kita harus menampilkan diri kita memang betul sebagai seorang pendeta, tapi beri izin sedikit penyesuaian untuk bisa menyesuaikan diri kita dengan warga jemaat kita. Let me give you an example from the New Testament, all right? Just a little example, let me get the, which verse? Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman seperti yang tertulis dari Perjanjian Baru. Apostle Paul, he says to us, dari tulisan Rasul Paulus, how he has to be made all things to all men, right? I can't remember the verse, but Apostle Paul says, okay, that I try to adjust. When Apostle Paul spoke to the Jews, he dressed like a Jew. When he spoke to the Gentiles, he dressed less like a Jew, right? He adjusted his dress. Ya. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa menemukan ayatnya, tetapi saya ingat Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa jika saya berhadapan dengan orang Yahudi, saya berbicara seperti orang Yahudi. Jika saya berhadapan dengan orang non-Yahudi, saya berbicara seperti orang non-Yahudi. Right? So I hope this is something that will help us. It's a very good question. Adjust, make some adjustment, right? Jadi saya pikir ini adalah pertanyaan yang baik untuk kita sekalian. Jadi beri penyesuaian sedikit terhadap pelayanan kita. Maybe Pak Emmanuel, 1 Corinthians 9:22. You can read it in Bahasa, please. 1 Corinthians chapter 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 22. Teman-teman, kita akan membaca ayat yang dikutip oleh Bapak Paul Chu di 1 Korintus 1 Korintus pasal 9:22. Iya. Sudah. Oke. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Oke, Okay, so good question. Make some adjustments. All right, that's the principle. Yeah. Jadi pertanyaan yang baik, buatlah beberapa penyesuaian untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Good. All right, next question. We have one question here from Vicar Junipko Saragi. He is asking PC that he believes that we must serve with a heart. But the question is, what if someone cannot serve with whole heart? What is wrong with it? And what can we do to have a heart that really serves? That's his question. Good question. Pak, please translate that, Pak Emmanuel. Okay. Thank you, Ms. Christine. Thank you, Pak Polco. Jadi Vicar Jonepko, seperti di kolom chat, teman-teman sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Paulco. Vicar Jonepko
mengatakan kira-kira seperti ini, sebagai seorang pengkhotbah yang baik, kita harus mempersiapkan segalanya di dalam pelayanan kita. Dia menyukai pernyataan yang mengatakan, sentuhlah hatinya. Jadi, Vikar John Epko menyukai kalimat ini, bahwa kita harus melayani dengan hati, maka nanti pasti hasilnya juga akan baik. Tapi, bagaimana jika seseorang tidak bisa melayani dengan sepenuh hati? Di mana masalahnya? Atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Demikian pertanyaan dari Vikar John Epko. Please, sir. Good question, because that is the truth. This Vikar is very honest. Pertanyaan yang baik karena ini betul-betul sebuah kebenaran. Jadi Vikar ini memang menanyakan ya secara jujur tentang hal ini, melayani dengan hati. You see, on this earth, nothing is absolutely pure. Teman-teman harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sama sekali secara mutlak itu murni. Even the finest gold mass is only 99.99%. Ada sedikit impurity inside. Bahkan emas sekalipun itu diklaim hanya 99,99%. Ada sedikit ketidakmurniannya di dalam emas sekalipun. Nothing on this earth is pure. Only when we get to heaven, everything is pure. Okay. Tidak ada di dunia ini yang murni sama sekali, kecuali nanti kalau kita sudah pergi ke sorga, di sanalah segala sesuatu itu akan pure, akan murni. My example, I want to serve all GKPS with my heart. I want to. Ya, sebagai contoh, saya ingin sekali untuk melayani semua GKPS dengan sepenuh hati. Saya ingin sekali. I'll be honest with you, part of my heart says, ayo, I wish now I can go out with my cucu, because my cucu tunggu di luar, right? Sekarang school holidays, okay? Ya, tapi di bagian yang lain, saya juga terpikirkan dengan cucu saya, dengan cucu saya. Jadi saya seperti memiliki perhatian yang terpecah di situ. This morning I had a meeting with my old leaders, Filipino leaders. I wish I could spend time with them, but I have to pecah that one to be. So you know, my heart, sini sana, it's not pure, to be honest. Seperti contoh lainnya juga pagi ini, saya juga punya pertemuan dengan rekan-rekan pelayan di Filipina. Tapi saya juga punya pertemuan webinar dengan Vikar. Jadi ya hati saya memang mau sepenuh hati melayani, tapi menjadi terbagi-bagi, terpecah-pecah jadinya. I said, come on, PC, focus. These are very precious people. These Vikars are very precious. Focus, but my heart still lari sini, lari sana. That's the truth. Ya. Hati saya berkata, ayo PC, berikan perhatian yang lebih, karena ini adalah fikar-fikar yang perlu memang dibimbing, dilayani. Tapi saya juga merasakan masih memikirkan hal yang lain. Kesana kemari perasaan dan pikiran saya. Two solutions. Right? Ada dua jalan keluar. One, Lord, I pray, Lord, help me to love my Vikar, GKPS Vikars, because you love them. Help me, Lord. Right? Ya, jadi yang pertama saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk mencintai para Vikar, karena Engkau mencintai para Vikar. Jadi tolong saya untuk juga mencintai para Vikar ini. Number two, I have a role model, Jesus. Yang kedua, saya punya patokan atau contoh, model yang saya contoh, yaitu Tuhan Yesus. Jesus left heaven to come for me, went on the cross, suffered for me, did everything for me. I'm sure he prefers to go back to heaven, where all the angels adore him, instead of coming to this earth and suffer for me. But he did it for me. Tuhan Yesus meninggalkan surga, datang ke dunia, mau menderita untuk saya. Dia melakukan semuanya untuk saya, meninggalkan surga yang penuh dengan kebahagiaan, puji-pujian dari malaikat yang bisa dia dapat kapan saja. Tapi dia meninggalkan itu semua, dia lakukan semuanya untuk saya, menderita untuk saya.
Why can't I do that for GKPS pendetas? Forget my friends, forget my cucu. Focus on pendetas. Kenapa Right? saya tidak bisa melakukan hal seperti itu untuk GKPS? Kenapa saya tidak bisa melupakan dulu cucu saya? Kenapa saya tidak bisa melupakan dulu hal yang lain untuk betul-betul fokus melayani GKPS? So pray and remember Jesus, what He did for us. Jadi solusinya buat Vikar Zonepko yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan, dan yang kedua ingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Not easy. Kita selalu berhadapan dengan hal seperti itu, yaitu hati, perasaan, pikiran kita selalu ke sana kemari, susah untuk memfokuskannya. Every time your heart runs, you pray, Lord, help me, please. All right, okay, and remember Jesus, okay. Nah, jadi, many times, sometimes 1 jam banyak kali you have to do this. Di saat teman-teman berhadapan atau bergumul dengan hal yang seperti ini, ingat 2 jalan keluar ini. Pertama, berdoa kepada Tuhan, dan yang kedua, ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Good question, because it's so real, right? Pertanyaan yang bagus karena pertanyaan ini sangat nyata kita alami. Okay, any other questions? Thank you so much, PC and Pendeta Emmanuel. Saya juga berusaha karena kadang hati ini lari ke sini, lari ke sana. Itu benar-benar. And it's a very good explanation. Thank you, PC. We have one question here from Vikar Noni. I will read this in English. I will ask Pendeta Emmanuel to translate in Bahasa Indonesia. Very impressive to see all the questions coming in English. Very impressive. Yes. They are smart. Okay, PC, the question is, how do I lead a group if someone doesn't like me? For example, they don't like my leadership. I don't do hard or soft leadership. It's just according to the situation. What do you think? What should I do to this situation? Oke, baik teman-teman. Jadi teman kita Vikar Noni bertanya kepada Bapak Paul Cho yang telah disampaikan Miss Christine tadi kepada Bapak Paul Cho. Pertanyaan Vikar Noni kira-kira seperti ini. Bagaimana saya memimpin sebuah kelompok jika seseorang tidak menyukai saya? Sebagai contoh, mereka tidak menyukai cara saya memimpin. Padahal saya tidak memimpin dengan cara yang keras atau cara yang lembut. Saya hanya mengikuti situasinya saja. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak Paul Cho? Apa yang harus saya lakukan terhadap situasi ini? Good question. Terima kasih. Because it's a practical question, right? Ask yourself question number 1. Is this person influential in the group or not? It's the first question. Right. Oke, ini adalah pertanyaan yang baik karena ini adalah pertanyaan yang praktis, ya, Vikar Noni. Jawaban Bapak Paul Cho adalah yang pertama, tanya dirimu, apakah orang yang tidak menyukaimu ini adalah orang yang berpengaruh di jemaat itu, di gereja itu. Second question is, does this person dislike me because I did something wrong before? Maybe I said something wrong. Maybe I was at fault. Second question. Ya. Pertanyaan kedua yang perlu Vikar Noni tanyakan dalam dirimu adalah, apakah orang tersebut tidak menyukai saya karena saya telah melakukan hal yang salah, karena saya telah melakukan hal yang tidak benar? Itu pertanyaan kedua. Then, if this person is of great influence in the group, then you must make great effort to try to win this person's friendship, right? Jika orang tersebut yang tidak menyukaimu itu adalah orang yang memang memiliki pengaruh besar di jemaat atau di gereja itu, maka ya kamu atau teman-teman harus memenangkan hatinya, karena dia memiliki pengaruh yang besar di situ. If your second question is, yes, I said something wrong, I offended this person, please go and apologize, all right? But if you can find nothing wrong, then, okay, your answer is, I didn't do anything wrong as far as I know. Okay. Untuk pertanyaan kedua, jika
teman-teman betul telah melakukan hal yang salah, hal yang tidak benar, apalagi sedikit menyerang dia sehingga dia tidak suka, ya teman-teman harus meminta maaf kepada dia atas hal yang salah yang teman-teman telah lakukan. Tapi kalau teman-teman merasa tidak melakukan hal yang salah, ya sudah, oke, tidak ada masalah. Sejauh yang teman-teman tahu, tidak ada hal yang salah yang teman-teman telah lakukan. So, if the answer is no, this person is not of influence, answer is no, I didn't do anything wrong, okay, then you can ignore that person and focus on the group. Jadi jika jawaban dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua adalah sama-sama tidak, yang pertama dia tidak orang yang berpengaruh, yang kedua teman-teman tidak melakukan kesalahan, sehingga teman-teman ya ignore aja, biarkan saja. Tidak usah diperhatikan seseorang yang tidak menyukai teman-teman. You cannot make everybody love you. That's not possible. All right? Teman tidak bisa membuat semua orang menyukai teman-teman. Itu hal yang tidak mungkin. But let's say this person is of great influence in the group and he doesn't like you for no reason. Tapi mari kita katakan bahwa orang yang tidak menyukaimu ini adalah orang yang punya pengaruh besar di gereja. Dan masalahnya adalah dia tidak menyukaimu. So the group is under this person's influence and you can do nothing. What can you do? Go and look for another group to help. Nah, anggota kelompok berada di bawah pengaruhnya. Sementara teman-teman tidak disukai olehnya. Maka teman-teman tidak bisa melakukan apapun di kelompok itu karena kelompok itu di bawah pengaruh dari orang yang tidak menyukai teman-teman ini. Maka teman-teman ya bisa saja meninggalkan kelompok itu. You know, Jesus was often rejected by some people. Teman-teman tahu bahwa Tuhan Yesus juga cukup sering ditolak oleh orang-orang. So, when he was rejected, he just left. Went to another kampung, another kota. Ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari kisah Tuhan Yesus ketika dia ditolak, ya pada saat dia ditolak, sudah dia tinggalkan saja. Dia pergi ke kampung yang lain, pergi ke kampung yang lain. Pada saat dia ditolak di kampung itu. So, sometimes that's the situation. God wants you just to move on. Kadang-kadang teman-teman, itulah situasi yang Tuhan izinkan kepada kita untuk membuat kita move on, berkembang, untuk membuat kita menanjak lagi. It's hurting, but that's life. Ya, itu menyakitkan, tapi ya itulah hidup. It humbles us. Maybe it's good for us. Okay. Ya, That's why God allows it sometimes. Ya, itu yang sering kali kita hadapi, dan itu ya Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin merendahkan hati dan pikiran kita. Okay, any other questions? Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Thank you so much, Bapak PC and Pendeta Emmanuel. That is a very practical and realistic question. And we encourage questions like that from our dear vicars. Please do not hesitate or shy to share your struggles, your concerns, and your leadership, especially on people in the ministry, because people are important. We are here not for programs, we are here for people. Okay, one more question, PC. It's 8 minutes before 11 o'clock. I think this is the last question we can cater for today. I'll try to paraphrase this question because this is a very long with reflection on it. Okay. The question is, from the explanation of Mr. Polchu, I learned what I caught was a ministry strategy. So he basically learned about ministry strategy, how to go from one level to another level. And he learned from Baba PC that preaching well and preaching interestingly is one of the ways from going from one level to another
level. But the question If it's is, too long, let Pastor Emmanuel also translate. Otherwise, his brain has to keep too many things. Okay. Okay. Sorry, Miss Christine. The question is from Fikar. Fikar, sorry, Hafdon. Oh, Fikar Hafdon. Okay. Okay. He wrote the So question in Bahasa. Yes, in Bahasa. In Bahasa. Okay, then maybe you can pass the question to him. Yeah. Okay, Pendeta Emmanuel, can you read the question? In Bahasa. Oke, baik. Teman-teman, Fikar Hafdon telah menuliskan pertanyaannya kepada yang tadi juga sedikit sudah disampaikan Miss Christine kepada Bapak Pauljo dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, Fikar Hafdon mengatakan bahwa apa yang dia tangkap dari webinar kita ini adalah tentang strategi pelayanan untuk menaikkan level kepemimpinan, yakni dengan cara berkhotbah yang baik dan menarik. Namun, bagaimana kita menjangkau warga jemaat kita yang tidak aktif atau tidak bergabung atau tidak ikut beribadah? Soalan berikutnya adalah ketika kita mencoba mengadakan pendekatan atau visi tadi, level yang kedua, namun terkendala dengan sikap. Jemaat yang dihadapi adalah cenderung berkarakter plekmatis, santai, damai, dan tidak mau ambil pusing. Berbeda dengan karakter pemimpinnya. Pemimpinnya memiliki karakter koleris yang cenderung bergerak cepat, tepat, dan tidak suka basa-basi, termasuk dalam menjalankan program kerja. Tentu ini mempengaruhi mood pelayan, termasuk juga hasil dari pelayanan atau kepemimpinan. Mohon pencerahan dari Bapak Pauljo. Jadi Fikar Hafdon menanyakan tentang perbedaan karakter antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang dipimpin punya karakter plekmatis, santai, tapi yang memimpin punya karakter koleris, yaitu tidak santai, tidak bisa santai. Berbeda karakter antara leader dengan yang dipimpin. Oke, silakan Miss Christine atau Bapak Pauljo. Maybe you can go directly, Pendeta Emmanuel, to translate to English if you can. Just the summary is good enough. Yeah. Okay. Bapak Pauljo, Fikar Hafdon asked you about the difference about the character of the leader and the congregation. The leader is a person who like fasting. She or he doesn't like lazy people or anything. But the congregation very lazy. Sometimes they are lazy. They don't like the leader. So the question from Fikar Hafdon is, how about the difference character about the leader and the congregation? Good question. Let me give you an example, all right? If you were a shepherd, all right, you lead your sheep, okay? If your sheep are all strong, you can lead very fast. Baik, ini pertanyaan yang baik, maka saya menjawabnya dengan sebuah contoh. Jika teman-teman adalah seorang gembala yang menggembalai domba, jika semua domba teman-teman itu adalah domba-domba yang kuat, maka teman-teman akan bisa memimpinnya dengan baik, dengan cepat. But if all your sheep are very sickly or a lot of baby sheep, then you better walk slowly. Otherwise, you walk fast, all the sheep will be hilang at the back, all right? Lost. Tapi jika teman-teman menggembalai domba-domba yang kecil, yang lambat, yang masih bayi begitu, teman-teman tidak bisa memaksakan diri untuk berjalan cepat. Karena kalau teman-teman berjalan cepat, domba yang teman-teman gembalai akan ketinggalan jauh di belakang. So leadership is not about what my character is, but it's a adjustment of my character to my jemaat. Kepemimpinan tidak hanya berbicara tentang seperti apa karakter saya, tapi kepemimpinan itu berbicara tentang bagaimana saya menyesuaikan karakter saya dengan jemaat yang saya pimpin. If I am very pintar pendeta and then I put in a kampung, most people no pendidikan, then I have to adjust.
I cannot say, you bodoh, you slow, you know. I have to adjust. Jika saya seorang pendeta yang pintar ditempatkan di kampung yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, maka saya harus menyesuaikan dengan tingkat pendidikan jemaat yang saya layani. Saya tidak bisa berkata kepada mereka, kalian bodoh, kalian lambat. Saya tidak bisa memaksakan atau berkata seperti itu kepada jemaat yang saya pimpin. So a leader's job is to get the best out of the jemaat. Not to make the jemaat like him. No, that's not. But get the best out of the jemaat. Jadi pekerjaan orang pemimpin adalah bagaimana dia bisa menemukan cara atau bentuk yang paling baik di dalam memimpin di jemaat tersebut. Bukan membuat jemaat tersebut menyukai dia, tidak. From Yes. Fitra something, all right? I'm sorry, Dr. Paul Chu, I don't agree with statement they want to be a good preacher, we must imitate the other preachers, because according to every leader has a different way to preach Salib on Mimbar, and must be ourselves, imitate Christ, all right? Am I wrong? Every leader must preach with him, himself, don't imitate the other preacher, be yourself. I'm sorry. I think that's a good question. Yeah. We don't ask you to follow everything, all right? You know, in fact, if you see 1 Corinthians 11, verse 1, maybe someone can see that? Yeah. 1 Corinthians, because it's good to follow Christ. I wish I can follow Christ 100%, but sometimes I don't know what Christ would do, right? Yeah. So 1 Corinthians 11, verse 1, Emmanuel, yeah. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dikutip oleh Bapak Paul Chu untuk menjawab atau untuk menanggapi ketidaksetujuan Vikar Petra yang tadi mengatakan bahwa kita harus jadi diri sendiri, jangan mengimitasi pengkhotbah-pengkhotbah lain. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. All right. So Paul was writing to his people who had never seen Jesus. In Corinthian church, they had never seen Jesus. Yeah. Ya, jadi sama seperti Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa memang orang-orang di Korintus tidak pernah melihat atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah melihat Tuhan Yesus. They're all Gentiles. They had no idea what Jesus was like, what he did. So Paul said, don't worry, don't worry. I want you to follow Jesus, but since you don't know who Jesus, you ikut me lah. I can help you to help you understand a bit more what Jesus would do. Yeah. Ya. Jadi orang Kristen di Korintus itu ya sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi yang tidak pernah mendengar atau melihat tentang Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus menolong orang Kristen di Korintus untuk mengikuti Kristus dengan cara mengikuti dia. Maka dengan cara mengikuti aku, kalian akan bisa mengenal siapa Kristus. So you see, for example, it's very hard to imagine what Jesus would do on a bimba, okay? Because Jesus never preached on a bimba. Bagi beberapa orang sangat sulit untuk membayangkan bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah di atas mimbar, karena Tuhan Yesus tidak pernah berkhotbah di atas mimbar. He was usually around with people around him, you know, not atas special bimba, no, very seldom. We don't even have any example of Jesus standing inside a bimba, tidak ada. Ya, jadi Tuhan Yesus biasanya berkhotbah itu dengan posisi yang sama, setara dengan orang-orang yang mendengar khotbahnya. Dia tidak mengambil posisi yang di atas atau seperti di atas mimbar, tidak, tapi dia memposisikan dirinya sama dengan pendengar khotbahnya. So I really wish I could follow Jesus, but he never wore jubah. He didn't, you know, have the same. How to be like Jesus? Sometimes I struggle, right? Yeah. So I have to imitate a good man rather than Jesus because I don't know what Jesus would do on the bimba. Ya. Saya juga seperti itu, Vikar Petra. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah atau memakai jubah seperti apa. Saya tidak bisa membayangkan itu, sehingga cara saya adalah dengan melihat orang lain berkhotbah di atas mimbar. Itu yang bisa membantu saya.
what about preaching on internet? How? What would Jesus do on internet? I would have a hard time figuring out. Yeah. Ya, jadi hal yang sulit memang jika kita mau mengimitasi Tuhan Yesus pada saat berkhotbah karena kita terbatas dalam melihat dan membayangkan bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah di atas mimbar. Sehingga cara terbaik untuk bisa berkhotbah dengan baik adalah melihat atau menyaksikan para pengkhotbah yang kita bisa lihat atau saksikan dengan media internet. So you are right, the original is the best. But sometimes we don't know what the original will do. So what to do? On this earth, nothing is pure. Jadi buat Vikar Petra, betul bahwa segala sesuatu yang asli, yang original itu adalah yang baik. Tetapi kita tidak tahu apa itu yang original, apa itu yang asli. Karena di dunia ini, sekali lagi Bapak Paulus bilang, di dunia ini sekali lagi tidak ada yang 100% murni. Does it mean if my heart is not 100%, I don't preach? No. I give my best. Ya, tapi itu bukan berarti bahwa jika hati saya tidak sepenuh hati mau melayani, maka saya tidak berkhotbah. Tidak, bukan seperti itu. Saya tetap akan selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan saya. If I cannot see the original, I don't want to do anything. No, I don't think that's correct. Yeah. Saya bukan mengatakan bahwa jika saya tidak menjumpai atau tidak melihat hal yang original, saya mau melakukan apapun. Bukan seperti itu. Saya pikir itu adalah hal yang keliru pada saat kita tidak mau berbuat sesuatu jika kita tidak menjumpai atau tidak mendapatkan hal yang asli, hal yang original. So let's do our very best and ask God, help me God. Okay? I think that's all God wants from us. Yeah. Sehingga marilah kita lakukan hal yang paling baik dari diri kita dan mintalah Tuhan untuk menolong dan membantu pelayanan kita. Okay, I think it's 12 o'clock. And any more, Christine? Should we do anything? Yeah. Thank you so much, Bapak PC and Pendeta Emmanuel, for our very good question and answer. Actually, I would like also to thank you, our Vicar friends who have sent their encouragement to one another. They don't just send questions, but also words of encouragement to one another to just keep on serving in their ministry amidst the difficulties and challenges in their leadership status right now as vicar. Anyway, thank you so much. Before we will end this webinar, any closing statement, Pendeta Polchu, as this is the last webinar for 2021, but we will see you next year in January, next month. Any closing statement? Yes, let me say again, I do a lot of training every day, but I want to say this with all my heart. This is not flattery, right? You are a wonderful group, right? I want to say this. Yeah. Ya, Bapak Paulco mau mengatakan kepada kita, memastikan lagi kepada kita bahwa beliau melakukan yang paling baik untuk kita. Jadi bukan berarti karena ada banyak kegiatan, ada banyak kesibukan, sehingga tidak memberi perhatian lebih kepada kita, tidak. Beliau memberikan yang terbaik untuk melayani kita di webinar ini. I feel very close to you. I don't know you at all. I never seen you. Maybe I will never see you on earth. But I don't know why. I feel very close to you. That you are like friends. Yeah. Bapak Paulso merasa sangat dekat kepada kita walaupun beliau tidak pernah berjumpa dengan kita. Dia tidak tahu kenapa, tetapi yang beliau rasakan adalah beliau merasa dekat dengan kita walaupun belum pernah bertatap muka barangkali dengan beliau. I think one of the reasons is I have a very good, impression of GKPS because of my good translator here. He gives me a very good impression of GKPS. Ya, jadi barangkali Bapak Paulto, kenapa beliau begitu merasa dekat kepada kita karena ada departemen pembinaan yang beliau sudah kenal terlebih dahulu sehingga merasa dekat kepada kita sekalian. Especially Pastor Pendeta Emmanuel. He gives a very good impression of the young pastors of Indonesia. I wish all young pastors are like my good friend here. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Pa. You're a wonderful translator, wonderful friend. So I look forward to seeing all of you 2021. We start something new.
a little bit more current, more about COVID-21. Okay, not COVID-19. Ya baik, jadi untuk pertemuan berikutnya teman-teman kita harus persiapkan diri. Di pertemuan berikutnya nanti Bapak Paulco akan memberikan topik yang baru kepada kita menyesuaikan dengan situasi. Jadi kita persiapkan saja diri kita. Give your best, right? Because give your best. That's all God wants from you, right? Ya, berikan yang terbaik. Ya. Thank God for all of you. All right, Tin, that's all I want to say. Thank you so much, Bapak PC. You have been training us for the past 3 months, and I believe with all my heart that our vicars have learned so much and many things on leadership. So, kita lanjut aja, Bapak Pendeta Emmanuel, pengumuman dari GKPS Kantor Pusat. Baik, teman-teman. Terima kasih Bapak Paulco, terima kasih Miss Christine. Seperti biasa, sebelum kita menutup webinar kita hari ini, dari Departemen Pembinaan akan memberikan beberapa informasi untuk kita. Yang pertama, pertemuan kita berikutnya, webinar part keempat, akan kita adakan pada tanggal 18 Januari 2021. 18 Januari 2021, di hari Senin, tetap jam 9.30 sampai jam 11 WIB. Yang kedua, kami tidak lupa mengucapkan salam kepada pendeta, resort atau pembimbing, teman-teman vikar sekalian. Tolong sampaikan salam kepada Bapak atau Ibu pendeta dari teman-teman vikar yang membimbing teman-teman dari Departemen Pembinaan. Mengenai surat yang teman-teman butuhkan sebagai informasi kepada pendeta atau pembimbing teman-teman, tetap akan kita tunggu dari kantor pusat, supaya kantor sinode, supaya bisa disampaikan kepada pembimbing teman-teman sekalian. Yang ketiga, teman-teman tetap jangan lupa untuk menuliskan resume dari pertemuan ketiga hari ini dalam bentuk tulisan yang akan teman-teman kirimkan lewat email ke email Pendeta Jan Hotner Saragi atau email Pendeta Triputri Saragi. Demikian, Miss Christine, that's all. Thank you for all. Terima kasih Pendeta Emmanuel dari Gospel Light for Indonesia dan PIC Indonesia. Kami berterima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian hari ini. Dan tidak ada pengumuman dari Gospel Light for Indonesia, hanya mau mengucapkan Diati Tupa, terima kasih, thank you very much, sia-sia dari Bapak Paulco. Tetapi sebelum kita mau closing prayer, saya mau ajak teman-teman untuk membuka videonya untuk berfoto kita di Zoom, karena ini pertama dan terakhir tahun ini dokumentasi kita. Nanti saya kirim sama Bapak Manuel untuk dokumentasi di GKPS Training Department. I invite everyone to open your video and smile, the best smile in the world. Oke, seperti kita mendapat 1 miliar hari ini. Baik, sebentar Miss, ya beberapa teman masih belum mengaktifkan videonya. Kami mohon untuk diaktifkan videonya supaya kita bisa mendokumentasikan webinar kita hari ini. Buat Vikar Wida, Vikar Longbed, Vikar Tria. Iya. They're putting their lipstick, Pak. Vikar Longbed is pen, sir. Bapak Thomas also, Bapak Thomas. Bapak Thomas Man, juga sorry. Ya, Bapak Thomas. Maybe he's combing his hair. Yes. Okay. Oke, silakan Miss. Okay, everyone smile. Okay, 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Once more. Once more. Banyak kali. 1, 2, 3, smile. And the last. Oh, the last, ya. Last. What's before? 1, 2, 3, smile. Okay, that's all.
Thank you so much, everyone. I will post this. Bapak Tumus baru nyampe ya? Sekali lagi lah, Bapak Tumus. I just came back. Just take one more. Take one. Okay, just one. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, Pak. Thank you so much. Thank you so much. Can I announce something? Yes, Pak. Silakan, Pak. Ya, untuk rekan-rekan sekalian, GL5, lembaga kita akan ada Natal pada tanggal 15 Desember. Dalam Natal Zoom, kami mau mengundang Bapak Ibu sekalian, nanti lewat Miss Christine akan menyampaikan undangan. Nanti dalam Natal itu Pak Paul Cho yang akan membawakan firman Tuhan secara Zoom. Terima kasih, kita berharap bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Tomos. Kami akan kirim undangannya di grup kita nanti ya, teman-teman Vikar semua. Yes. We invite you all to come and celebrate this unique Christmas celebration by Zoom for the first time in our history. Okay, so thank you so much, everyone. I will request Vikaria Masdewita Purba from Kalimantan to lead us in our closing prayer. Bahasa Indonesia ya, Miss ya? Ya, bisa. Yes. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, khususnya pada siang hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai pertemuan kami kali yang ketiga pada saat ini ya Bapa. Terpujilah Tuhan ketika kami boleh memperoleh banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman, dan banyak sekali diskusi yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memperlengkapi kami, dan Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk boleh semakin mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat Tuhan, di mana kami melayani pada saat ini. Tuhan, Engkau juga tahu banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya campur tangan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami dalam pelayanan ini. Karena itu ya Bapa, tetaplah pertolongan Tuhan yang menyertai kami, sebab kami tidak mampu melakukan pelayanan ini tanpa penyertaan pertolongan Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Paul Cho dan juga GLFI Team yang sudah bersama-sama dengan kami untuk perlengkapan kami dalam Vikar GKPS pada saat ini. Kiranya Tuhan semakin memakai mereka lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan juga memakai setiap kami yang ikut dalam webinar ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau lanjutkan siaran kami, kiranya tangan Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Thank you everyone. Thank you, Miss.